Halo, selamat pagi anak Bapak yang terkasih. Salam sejahtera. Bapak harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Baik anak Bapak, hari ini kita akan lanjut materi kita selanjutnya berkaitan dengan syukur sebagai citra Allah. Nah, materi ini anak Bapak sebenarnya menyempurnakan materi-materi kita sebelumnya. Yang mana sebelumnya sudah kita bahas, kita adalah manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Dan kita diberikan Allah kemampuan untuk menguasai seluruh alam semesta. Di atas kemampuan kita juga, Tuhan Allah juga memberikan kita keterbatasan. Nah, untuk itu, materi hari ini kita diajak untuk bersyukur. Namun terlebih dahulu, marilah kita satukan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami, dan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati alam yang Kau berikan kepada kami. Kami patut bersyukur atas segalanya yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan pada hari ini Bapa, kami memulai pembelajaran kami. Hadirlah Engkau di antara kami, bukakanlah pintu hati kami agar kami bisa memaknai, menerima, dan menerapkan pembelajaran ini di kehidupan kami sehari-hari. Salah dosa yang kami buat, baik sengaja ataupun tidak sengaja Bapa, biarlah Tuhan yang menghapuskannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu, melalui nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang sepanjang segala abad. Amin. Santo Thomas Aquinas, doakanlah kami. Santo Yohanes Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak Bapak yang terkasih, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Mari kita persiapkan buku lalu catatan kita agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tema kita syukur sebagai citra Allah. Masih bersama Bapak Kostian Giting. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kita masuk ke indikator pembelajaran untuk materi ucapan syukur. Kita diajak untuk bisa menyebutkan hal-hal yang patut disyukuri di dalam hidup. Lalu yang kedua nantinya pada indikator kita menjelaskan unsur-unsur penting yang didasari agar dapat bersyukur. Yang ketiga nanti menjelaskan pesan yang dikutip dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19 berkaitan dengan sikap kita untuk menanggapi syukur. Lalu menyusun doa ucapan syukur atas anugerah kehidupan yang diterimanya. Nah, karena Bapak, inilah indikator yang akan kita gapai di pembelajaran kali ini. Kita ke langkah pertama. Ya. Kita langkah pertama. Langkah pertama kita diajak untuk menggali bagaimana ucapan syukur. Manusia pantas bersyukur karena diciptakan secitra dengan Allah. Nah, manusia pantas bersyukur karena diciptakan secitra dengan Allah. Apalagi manusia diberikan kemampuan untuk menguasai, mengelola, dan menggunakan bumi dan segala isinya. Ini berkaitan dengan kemampuan. Kita patut bersyukur karena kita dikasih kesempatan untuk mengelola, bahkan menguasai, menggunakan bumi dan segala isinya.
Yang kedua, manusia juga pantas bersyukur atas keterbatasan yang membuatnya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini berkaitan dengan keterbatasan. Sehingga ketika kita memiliki keterbatasan, kita ada langkah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan itu juga patut kita syukuri. Ada banyak hal lagi yang lain yang pantas kita syukuri sebagai manusia. Singkatnya, Bapak buatkan di sini, ketika kita merasakan kemampuan kita itu ada, kita harus bersyukur. Atau ketika kita sedang menghadapi keterbatasan juga, kita hendaknya bersyukur karena kita semakin dekat dengan Tuhan. Coba kita perhatikan buku spirit kita di halaman 26. Coba kita perhatikan buku spirit kita di halaman 26. Nah, di situ ada beberapa hal yang patut kita syukuri. Di kolom pertama dikatakan di situ di keluarga. Ya, apa yang mungkin kamu syukuri di keluarga? Coba kamu tuliskan nanti di situ. Salah satu contoh mungkin yang bisa kita syukuri karena kita memiliki orang tua yang baik. Ya. Karena kita memiliki orang tua yang baik, perhatian kepada kita. Nah, itu salah satu letak yang patut kita syukuri di keluarga. Mungkin di sekolah mungkin kita gambarkan ya melihat seperti ini juga keadaan ya patut juga kita syukuri. Seperti yang Bapak katakan tadi, syukur kita itu bukan karena kita merasakan kemampuan, kebahagiaan, bukan. Ya. Ketika kita menghadapi keterbatasan seperti ini, ya, keterbatasan seperti ini, kita tidak bisa berkumpul di rumah sekolah. Itu merupakan sesuatu hal yang harus kita akui bahwa kita memiliki keterbatasan. Kita tidak bisa mengalahkan namanya penyakit corona ini, kan itu. Tapi kita bisa menghindarinya. Nah, dengan cara ini kita juga patut syukuri di sekolah. Karena kita masih bisa belajar menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada sekarang ini. Dan itu patut kita syukuri. Nah, ini merupakan letak keterbatasan, tetapi patut kita syukuri. Nah, di gereja juga sama demikian. Walaupun ada beberapa gereja yang Bapak rasa, gereja kalian anak-anak Bapak semua yang sudah ada yang datang ke gereja, ada juga yang belum. Tapi patut kita syukuri karena kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah dengan berbagai cara. Ada yang mungkin ke gereja tadi Bapak katakan, ada juga yang mungkin menggunakan aplikasi juga. Nah, itulah beberapa cara, tapi kita harus kita syukuri. Nah, itu yang ada di gereja. Alasan saya mau bersyukur dalam hidup. Nah, ini nanti coba kamu tanggapi bagaimanakah alasan kamu. Ketika kamu katakan saya mau bersyukur atas hidup saya. Nah, manfaat bersyukur yang kamu rasakan bagaimana? Apa saja manfaat yang kamu dapatkan ketika kamu mengucapkan syukur itu sendiri. Nah, itu langkah pertama. Baik, kita ke langkah kedua. Langkah kedua ini berkaitan dengan pandangan kitab suci, berkaitan dengan tema kita hari ini. Tema kita hari ini tentang bersyukur sebagai citra Allah. Bersyukur dari kisah 10 orang kusta. Yesus mengajarkan kita agar mau bersyukur dalam hidup kita. Ajaran itu tersirat dapat kita temukan dalam kitab suci Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Berkaitan dengan 10 orang kusta. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa hal yang patut mungkin kita imani sebagai orang Kristen yang luar biasa. Namun aku bukan karena hal yang orang kusta ini sembuh, tapi ada momen hal yang penting yang perlu juga kita dapatkan dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ya. Yesus telah menyembuhkan mereka ketika 10 orang kusta itu dihadapkan kepada para imam-imam. Mereka pergi menjumpai para imam. Namun di tengah perjalanan mereka ditahirkan, mereka disembuhkan. Ya. Namun hal ini memang luar biasa sebagai umat iman. Tapi ada momen yang paling penting yang mau kita tarik dari ini. Kenapa? Karena dari 10 orang itu
hanya satu orang yang saja kembali kepada Yesus. Hanya satu orang. Ya, hanya satu orang yang kembali kepada Yesus. Lalu mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Yesus atas apa yang ia terima. Nah, kali ini aku dari teks kitab suci ini kita diajak untuk mensikapi yang manakah sebenarnya kita. Kitakah yang orang yang ketika kita merasakan senang, bahagia, baru kita ingat Tuhan Yesus? Atau ketika kita mendapatkan kendala, baru kita ingat Tuhan Yesus? Tuhan, saya ini di perjalanan hujan deras, bantu saya, sampaikanlah saya sampai tempat tujuan dengan selamat. Nah, adakah seperti itukah kita? Tapi ketika kita sudah sampai ke tempat tujuan kita dengan selamat, adakah kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan? Nah, itulah yang mau ditarik dengan kitab Kejadian, kitab Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ya, ini yang mau kita tarik dari kesimpulan pembelajaran hari ini berkaitan dengan ke-10 orang kusta. Yang manakah kita? Yang 9 atau yang 1? Orang Samaria yang kembali menghadap kepada Allah, kepada Yesus, mengucapkan terima kasih atas apa yang dia terima. Nah, kesimpulannya, kita hendaknya bersyukur kepada Allah Bapa yang kita imani atas segala tindakannya kepada kita umatnya, baik itu kita saat senang ataupun sedang dilanda cobaan kepada kita, karena kita adalah manusia dan memiliki akal dan budi. Ya, kita hendak bersyukur atas apa yang kita rasakan. Ya, tindakan nyata berkaitan dengan syukur kita. Kita diajak untuk mau menolong sesama yang menderita. Ini adalah perbuatan yang harus kita syukuri. Jangan kita berat hati untuk menolong sesama yang menderita. Berusaha hidup lebih baik, perbuatan nyata bahwa kita mensyukuri apa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Memelihara kehidupan itu sendiri, misalnya menjaga kesehatan. Ya, pas sekali ini momennya yang bisa kita lakukan berkaitan dengan apa yang sedang kita rasakan sekarang ini, ya. Lalu kita juga diajak untuk kebersihan, ya, mencuci tangan, memakai masker. Nah, itu adalah hal yang kita lakukan agar kita juga bisa mensyukuri atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita, menjauhi obat-obatan, menjaga kehidupan orang lain seperti yang dilakukan oleh Suster Teresia. Letak syukur dia memberikan, dia menjaga dan menyembuhkan orang-orang yang memang sakit, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang miskin. Lalu membiasakan bersyukur atas peristiwa hidup, baik suka maupun duka. Nah, ini yang bisa kita lakukan dalam perbuatan kita yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Bapak yang terkasih, Bapak harap dari materi ini juga kita bisa memberikan bagaimanakah ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan tindakan kita ini tadi, tindakan nyata kita ini tadi. Bapak harap melakukan dengan baik agar syukur kita kepada Tuhan bisa berjalan dengan baik. Baik anak Bapak, kita bisa mengetahui ucapan syukur kita itu dengan menuliskan doa syukur kepada Tuhan, ya. Nanti kamu buat di buku kamu, ya. Bisa kamu tuliskan di buku binder atau di mana saja, kertas yang baik kalian merasa. Kamu tuliskanlah doa syukur. Itu sebagai tugas kita. Lalu nanti kamu akan kirimkan doa itu sama Bapak melalui foto, kirimkan ke WA Bapak, bisa di japri saja bahwa kamu sudah membuat tugas dengan baik. Ya, itu aja untuk hari ini Bapak Bapak semuanya. Bapak harap kita bisa mensikapi syukur kita kepada Tuhan dengan baik. Terima kasih, syukur kepada Allah. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Engkau masih menemani kami dalam pembelajaran kami hari ini. Kami telah banyak menerima firman Tuhan. Kami telah dapatkan beberapa hal untuk kehidupan kami, untuk menjadi orang yang lebih baik. Sadarkanlah kami Tuhan agar kami bisa menerima apa yang Engkau berikan kepada kami, dan kami layak mengucapkan syukur atas segalanya itu. Bapa yang Maha Baik, kami mohon kepadamu, Engkau yang selalu membimbingkan langkah kaki kami, agar kami juga bisa melakukan yang terbaik. Bapa, Engkau temani kami, Engkau temani seluruh orang-orang yang kami cintai dalam segala aktivitas mereka. Engkau yang membimbingnya, Engkau yang mengajarinya, agar apapun yang mereka kerjakan juga bisa berjalan dengan baik. Salah dosa yang kami perbuat, baik sengaja ataupun tidak sengaja, biarlah Tuhan yang menghapuskannya. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami sampaikan kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Thomas Aquinas, doakanlah kami. Santo Yohanes Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.